Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga kita bisa diberikan kesehatan pada kesempatan hari ini. Semoga kesehatan yang Allah berikan senantiasa kita manfaatkan untuk hal-hal yang kebaikan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini ya, Bapak ingin menyampaikan tema tentang bab 4 ya, tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Kita amati dulu gambar ya. Di sini ada dua buah gambar yang Bapak sajikan. Yang pertama adalah gambar kaum muslimin ya sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah gambar siswa SMP ya yang juga sama melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Oke, kita masuk kepada pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa sebenarnya? Itu kalian sudah sering ya melaksanakan ya di masjid ataupun di rumah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama minimal 2 orang, yaitu imam dan makmum. Jadi minimal paling sedikit adalah 2 orang, 1 orang menjadi imam dan 1 orang menjadi makmum. Bagaimana lebih dari 2 orang Pak? Boleh sekali. Justru kalau semakin banyak makmum semakin berlipat pahalanya ya. Kemudian hukum dari sholat berjamaah itu sendiri ya, para ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan ya. Nabi pun hampir tidak pernah meninggalkan ya untuk kegiatan sholat berjamaah ini, terutama sholat fardu ya dilaksanakan di masjid. Kemudian keutamaan dari sholat berjamaah itu sendiri adalah sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Luar biasa ya. Kalau kita sholat sendiri 1 derajat ya, tetapi ketika kita berjamaah akan dilipat gandakan Allah menjadi 27 derajat. Kita tentu akan memilih yang 27 daripada yang 1. Ibaratnya seperti kita berjualan ya, berjualan di rumah dapat 100.000, tetapi ketika keluar dari lingkungan rumah, agak jauh dari rumah, dapat 2.700.000. Tentu kita memilih yang 2.700.000. Itu dari segi kalau diibaratkan sebuah perdagangan ya. Tetapi kalau kita kembali kepada sholat berjamaah ini, tentu keutamaan lain juga banyak ya. Ketika kita melangkah ke masjid, didoakan oleh para malaikat ya, dimudahkan jalan menuju surga dan sebagainya. Baik, next ya, ini adalah poster atau sholat wajib berjamaah bonus pahala. Mau? Tentu kita semua mau ya, 27 kali lipat hanya di masjid. Oke. Syarat sah sholat berjamaah. Apa saja syarat-syarat sah sholat berjamaah? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah terdapatnya imam. Imam itu adalah pemimpin untuk kegiatan sholat berjamaah, supaya kegiatannya berjalan dengan tertib sesuai dengan syariat Islam, maka harus ada seorang imam. Imam dilihat di gambar itu posisinya paling depan ya. Kemudian disusul dengan posisi makmum laki-laki dan makmum perempuan. Syarat yang kedua adalah makmum berniat mengikuti imam. Jadi niat makmum sendiri adalah mengikuti imam. Misalnya sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan kiblati ma'mumalillahi ta'ala ya. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi makmum itu pengikut, mengikuti gerakan-gerakan imam.
Bukan berarti kita sama gerakannya dengan imam, tetapi imam dulu sempurnakan gerakannya, baru makmum mengikuti. Jangan sampai kita berbarengan pun tidak boleh, apalagi mendahului imam ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis, artinya dalam satu tempat. Tidak boleh ya imamnya di masjid, makmumnya di rumah, cukup dengar suara di mikrofon saja. Boleh nggak? Tidak boleh, tidak sah ya, karena beda majelis, beda tempat ya. Kita harus satu tempat. Kemudian yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Artinya apa di sini? Ketika imamnya berniat sholat isya misalnya, maka makmumnya pun harus sholat isya. Tidak boleh berbeda niat. Artinya sama. Sholat yang dikerjakan imam sama dengan sholat yang dikerjakan makmum. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 syarat sahnya sholat berjamaah. Apa saja halangan-halangan yang menyebabkan kita untuk dibolehkan tidak sholat berjamaah? Yang pertama adalah hujan deras ya, disertai dengan petir ya, gemuruh, guntur dan sebagainya, maka berbahaya kalau kita ke masjid. Lebih baik kita sholat di rumah untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua adalah angin kencang yang membahayakan. Nah ini angin yang begitu kencang, angin puting beliung misalnya, bahaya kalau kita keluar rumah. Nah, lebih baik kita sholat di rumah ya, karena tidak memungkinkan untuk kita mendatangi masjid. Kemudian yang ketiga adalah sakit parah ya. Sakitnya ini parah, kemudian tidak bisa sempurna sholatnya, maka ya kita sholat di rumah saja. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang berbau tajam, artinya bau-bau yang tajam seperti pete ya, jengkol, itu harus benar-benar bersih ketika kita mau menuju masjid, supaya makmum-makmum yang lain, jamaah-jamaah yang lain tidak terganggu dengan bau yang kita bawa dari badan atau mulut kita ya. Selanjutnya adalah menahan BAB atau BAK, buang air besar, buang air kecil ya. Kita selesaikan dulu, jangan sampai ketika kita sholat sedang menahan itu, maka konsentrasi kita akan terganggu ya. Maka kita selesaikan dulu hajat kita itu. Bagaimana tata cara sholat berjamaah? Oke, yang pertama adalah diawali dengan azan dan iqamah ya. Azan itu adalah tanda bahwa masuknya waktu sholat. Sementara iqamah adalah tanda sholat akan segera dimulai ya. Jadi ketika sudah masjid biasanya itu memutar ayat suci Al-Quran ya, maka kita segera menuju masjid supaya tidak menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa? Makmum yang ketinggalan dari gerakan imam ya. Jadi jangan nunggu iqamah baru kita ke masjid, itu lambat sudah ya. Selanjutnya adalah barisan saf di belakang imam diisi oleh laki-laki, kemudian anak-anak laki-laki dan makmum wanita. Nah itu susunannya ya. Jadi di belakang imam itu laki-laki dewasa, kemudian disusul dengan anak laki-laki, kemudian makmum wanita ya. Kalau dikhawatirkan makmum anak laki-laki ini ribut ya, maka bisa diselipkan di antara makmum laki-laki yang dewasa supaya tidak terjadi keributan, nggak apa-apa, selang-seling. Kemudian untuk makmum wanita sendiri yang lebih utama adalah untuk yang pertama, barisan pertama dari makmum wanita adalah anak-anak ya, anak-anak yang wanita disusul dengan wanita dewasa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bacaan imam ada nyaring, jahar, dan ada yang pelan. Yang nyaring ini biasanya sholat maghrib, isya, dan subuh. Kalau maghrib dua rakaat pertama ya, kalau isya 2 rakaat pertama, kalau subuh 2 rakaat ya, dua-duanya nyaring. Tetapi kalau sholat zuhur dan asar itu biasanya adalah sir. Sir itu artinya pelan. Jadi imam suaranya pelan. Yang keempat adalah setelah salam berzikir dan doa bersama imam atau sendiri ya. Jadi boleh bersama-sama, boleh juga sendiri-sendiri. Jangan langsung bubar ya.
kita ikuti adab-adab ya di dalam sholat berjamaah. Ketika selesai sholat, salam, kemudian kita lanjutkan dengan zikir, lanjutkan dengan doa, lalu kita selesai ya urutan tata cara sholat berjamaah. Selanjutnya adalah makmum mengikuti gerakan imam, dilarang duluan dari imam. Nah itu sudah aturannya ya, jadi tidak boleh mendahului imam atau berbarengan dengan imam, tapi sempurnakan dulu ruku imam, sempurnakan dulu sujud imam, baru kita mengikuti. Demikian selesai pemaparan materi tentang pelaksanaan sholat berjamaah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan Bapak, jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.